Bapak Ibu sekalian, saya akan men-sharekan sedikit mengenai bagaimana kita bisa menjaga kesehatan ginjal kita di usia lanjut. Pukul 14:30. Jadi fungsi ginjal yang normal terutama adalah untuk membuang zat-zat sisa metabolisme dari tubuh, mengontrol volume dan komposisi elektrolit dalam cairan tubuh, mengontrol osmolaritas cairan tubuh dan konsentrasi daripada elektrolit, mengontrol tekanan darah, mengontrol keseimbangan asam dan basa, mengontrol produksi sel darah merah, meregulasi sekresi metabolisme dan pembuangan hormon, dan juga dia mempunyai kemampuan untuk membentuk glukosa dari zat yang non-karbohidrat, terutama protein. Jadi inilah fungsi ginjal kita, di mana banyak sekali fungsi-fungsi ini, dan ternyata manusia sampai saat ini belum bisa mengganti fungsi-fungsi daripada ginjal ini dengan caranya, kecuali mengganti ginjal dengan ginjal lagi atau transplantasi. Tetapi modalitas-modalitas yang lain seperti cuci darah ataupun cuci perut tidak bisa menggantikan fungsi ginjal daripada yang asli ginjalnya. Ya. Hanya terbatas membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh dan mengontrol volume dari cairan tubuh dari pasien. Sedangkan tekanan darah, produksi sel darah merah, dan lain-lain itu tidak bisa digantikan oleh mesin ataupun oleh cuci perut. Nah, kita lihat bahwa penyakit ginjal kronis itu yang utama ini di sini adalah yang untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa penyakit ginjal kronis itu harus ada kerusakan ginjal minimal 3 bulan setelah kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Baru setelah itu dibagi dengan stadium. Ada stadium 1 sampai 5. Stadium 1 yang paling ringan, sedangkan stadium 5 yang paling berat, yang mungkin memerlukan terapi pengganti ginjal atau yang disebut dengan selama ini adalah dialisis, atau ada 2 cara, yaitu dengan cuci darah ataupun dengan cuci perut. Kerusakan ginjal sendiri ini bisa ditandai oleh berbagai macam pemeriksaan. Yang paling mudah adalah dengan pemeriksaan air kencing kita. Apabila ada sel darah merah di situ ataupun ada protein dan sudah diulang beberapa kali, ternyata memang menetap dan lebih dari 3 bulan kita observasi, itu sudah masuk ke dalam kriteria terjadi penyakit ginjal kronis, walaupun mungkin secara perhitungan dari laju filtrasi glomerulus atau kecepatan ginjal mencuci darah kita itu masih bagus, masih lebih dari 90 ml per menit per 173 meter persegi. Jadi misalnya kreatininnya normal, seseorang mempunyai kencing manis, kreatininnya normal 0,7 misalnya, batasannya di Prodia 1,2, di rumah sakit yang A batasannya 1,5. Artinya ini masih normal. Tetapi dari pemeriksaan urin ditemukan adanya protein di dalam urin dan ini sudah kita observasi dalam 3 bulan ternyata ada menetap, ini sudah masuk ke dalam penyakit ginjal kronis. Artinya apa? Artinya kita harus berusaha agar bagaimana caranya kebocoran ginjal ini dapat kita obati. Nah, jenis-jenis penyakit ginjal sendiri berbagai macam. Ada yang gangguannya di glomerulusnya. Glomerulus itu artinya sel daripada ginjal yang bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit autoimun misalnya, penyakit-penyakit infeksi yang sifatnya sistemik atau menyebar ke seluruh tubuh, atau penggunaan obat-obatan misalnya yang mengganggu ginjal, kemudian obat-obatan untuk
kemo atau untuk tumor. Ada juga yang gangguan pada vaskuler. Vaskuler ini adalah pembuluh darah, di mana terjadi penyempitan misalnya di arteri atau di pembuluh darah utama pada ginjal, adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi, adanya mikroangiopati, ini artinya terjadi kerusakan pada pembuluh-pembuluh darah kecil, misalnya pada penyakit-penyakit DM misalnya. Kemudian ada penyakit ginjal diabetik, yaitu penyakit ginjal yang dihubungkan dengan adanya DM. Kemudian ada penyakit juga yang mengganggu atau terjadi gangguan pada tubulointersisial, misalnya pada infeksi saluran kemih, batu pada ginjal, kemudian terjadi sumbatan di saluran kemih, atau juga ada obat-obat yang toksik atau yang menyebabkan keracunan pada ginjal. Ada juga yang disebut dengan penyakit kista, yaitu kista yang sejak lahir, terutama yang disebut dengan polycystic kidney disease atau penyakit ginjal polikistik, dan juga ada penyakit pada penerima donor ginjal atau transplantasi, di mana pada pasien-pasien dengan donor ginjal ini bisa terjadi keracunan obat, juga bisa terjadi penyakit yang dulu merusak ginjal kemudian kembali lagi, atau juga bisa terjadi rejeksi atau penolakan daripada ginjal yang didonorkan. Jadi kita masuk ke dalam topik hari ini adalah masalah ginjal pada usia lanjut atau pada lansia. Yang sering terjadi adalah yang pertama infeksi saluran kemih, yaitu terutama pada pria akibat gangguan dari prostat, pada wanita itu karena menopause. Yang kedua adalah penggunaan kateter, terutama orang-orang atau pada usia lanjut yang misalnya terkena stroke, yang harus tinggal diam terus di tempat tidur, kemudian memakai kateter dalam jangka waktu lama, ini akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian terjadi kelemahan daripada otot-otot panggul, dan ini juga menyebabkan rentan terhadap infeksi. Kemudian ada penyakit ginjal kronik, akibat daripada tekanan darah tinggi, akibat daripada diabetes, akibat dari penyakit jantung. Jadi kita tahu bahwa kalau ginjalnya pengen sehat, maka darah yang dipompakan oleh jantung 25% itu harus sampai ke ginjal. Nah, apabila jantungnya terjadi kelainan, kemudian fungsinya menurun, kemampuan memompa darah juga menurun, sehingga aliran darah ke ginjal akan berkurang. Oleh karena itu akan terjadi gangguan ginjal. Ini adalah masalah pada orang-orang dengan usia lanjut. Karena pada orang-orang usia lanjut, kemungkinan terjadinya penyakit jantung itu sangat tinggi. Apalagi dengan komorbid, adanya hipertensi, adanya diabetes, adanya hiperkolesterol, adanya faktor-faktor yang lain, misalnya merokok dalam jangka waktu lama. Yang kelima adalah adanya gangguan ginjal yang sifatnya akut. Artinya sebelumnya dia tidak ada gangguan ginjal, tetapi karena kondisi-kondisi tertentu, misalnya intake cairan yang kurang atau asupan cairan yang kurang, terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan, dan ini aliran darah ke ginjal akan berkurang sehingga terjadi gangguan ginjal yang sifatnya akut. Atau misalnya pasien-pasien usia lanjut yang terkena diare atau misalnya muntah-muntah, nah, ini juga bisa terjadi dehidrasi. Atau pada pasien usia lanjut yang misalnya terjadi muntah darah atau berak hitam, ini juga bisa terjadi di mana kehilangan darah secara mendadak dalam jumlah yang besar, dan ini juga bisa terjadi gangguan daripada
ginjal. Atau orang tua yang sudah ada penyakit-penyakit komorbiditas, misalnya ada jantung, ada kencing manis, ada hipertensi, ada hiperkolesterol atau dislipidemi, dan memerlukan obat-obat yang sangat banyak, sehingga mungkin sehari bisa 14-15 macam obat yang dikonsumsi, dan ini bisa terjadi gangguan pada ginjal yang disebabkan oleh obat-obat tersebut. Atau pasien dengan pada usia lanjut itu juga sering terjadi infeksi saluran kemih dan terjadi demam, kemudian menggigil, kemudian asupan cairan kurang, ini juga bisa menyebabkan gangguan ginjal akut. Dan ini adalah gambaran jumlah pasien-pasien penyakit ginjal kronis di Indonesia ini pada tahun 2013. Bahwa di sini didapatkan bahwa semakin lama semakin tinggi prevalensi atau terjadinya penyakit ginjal kronik pada usia lanjut. Ya, seperti kita lihat, kelompok umur 75 tahun ke atas itu sangat tinggi. Dan ini sesuai dengan adanya penurunan fungsi ginjal pada manusia secara alami, bahwa setelah usia 45 tahun, fungsi ginjal kita akan menurun 1% setiap tahunnya. Ya. Jadi kalau sudah 75 tahun ke atas, jelas itu biasanya sudah ada gangguan pada ginjal. Dan di sini kita lihat bahwa ternyata Tuhan memberikan beban yang lebih berat kepada laki-laki, karena laki-laki lebih banyak terjadi penyakit ginjal kronik daripada perempuan. Nah, faktor risiko terjadinya penyakit ginjal. Ya. Yang pertama tadi usia, seperti saya jelaskan bahwa fungsi ginjal kita akan menurun seiring dengan bertambahnya usia, terutama sejak usia 45 tahun. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Orang dengan di keluarganya ada, misalnya orang tuanya menjalani cuci darah misalnya, itu lebih tinggi resikonya daripada orang dengan tanpa ada riwayat seperti itu di keluarganya. Jadi ini 3 faktor ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan secara natural ini merupakan faktor risiko yang melekat, yang tidak bisa kita ubah. Sedangkan faktor risiko yang lain, misalnya kegemukan atau obesitas, tekanan darah tinggi, kencing manis, atau obat-obat yang menyebabkan gangguan pada ginjal atau yang disebut dengan nephrotoxin, termasuk dalam hal ini adalah alkohol, dan juga adanya gangguan ginjal akut ataupun merokok, itu bisa merupakan faktor-faktor yang bisa kita hindari atau bisa kita cegah. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui faktor-faktor risiko ini. Sehingga kita pada usia lanjut atau pada usia lansia itu bisa menjaga kesehatan ginjal kita. Nah, gangguan ginjal akibat penuaan karena usia. Ini kenapa bisa terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel di ginjal. Ya. Tentunya kalau akibat penuaan ini berhubungan dengan adanya radikal bebas, adanya pengaruh dari makanan yang kita makan, pengaruh daripada tekanan darah tinggi, pengaruh daripada
obat-obatan yang menyebabkan toksin, pengaruh daripada infeksi, pengaruh daripada kencing manis, sehingga hal tersebut akan menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah, sehingga terjadinya kekurangan oksigen dalam tanda petik yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel di ginjal, apakah itu pada sel glomerulus, pada atrofi tubulus, fibrosis interstisial. Inilah yang menjadi dasar bagi kita saat ini di RSPAD untuk mengembangkan suatu terapi yang sifatnya berbasis pada sel, di mana kita memberikan sel-sel yang dapat meregenerasi di sel-sel ginjal yang disebut dengan V-cell. V-cell itu singkatan dari very small embryonic like stem cell. Jadi bukan stem cell, ya, karena apa? Karena diambil dari darah kita sendiri sebanyak 100 cc, kemudian kita olah 20 cc menjadi 20 cc, sel darah putih dirubah menjadi V-cell di dalam satu media, setelah itu kita masukkan ke ginjal. Dan ini sedang dilaksanakan pelayanan berbasis penelitian berbasis pelayanan. Dan mudah-mudahan hasilnya baik, terutama untuk yang stadium 1, 2, dan 3 yang kerusakannya belum parah, dan nampaknya dari hasil-hasil yang sudah ada memang belum menunjukkan hasil yang baik karena masih baru. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi terobosan buat kita semua yang didapat meregenerasi daripada sel-sel ginjal ini, memperbaiki mekanisme yang terjadi seperti ini. Bagaimana tanda dan gejala daripada gangguan ginjal? Bisa terjadi adanya darah pada urin, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Jadi yang tidak tampak istilahnya adalah mikroskopis, ketemunya pada waktu kita periksa kencing kita atau urin kita. Adanya nyeri pinggang bisa terjadi, misalnya pada sumbatan di saluran kencing, terjadi pembengkakan daripada ginjal, dan ini pembengkakan ini menyebabkan timbulnya sensasi nyeri, dan pasien akan mengeluh nyeri pinggang. Atau adanya bengkak, di mana fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh itu terganggu, sehingga cairan di dalam tubuh akan bertambah dan timbul bengkak. Atau tekanan darah tinggi, karena kita tahu bahwa salah satu fungsi daripada ginjal adalah mengatur atau mengontrol tekanan darah. Dan apabila ginjalnya mulai terganggu, maka tanda salah satunya adalah peningkatan tekanan darah, karena regulasinya akan menjadi kacau. Kemudian akan lesu dan mudah lelah, ini karena terkait dengan fungsi ginjal mengeluarkan suatu hormon yang disebut dengan hormon eritropoietin, di mana hormon eritropoietin ini penting untuk pembentukan sel darah merah kita. Sehingga pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik itu terjadi anemia atau penurunan kadar Hb. Dan ini menyebabkan lesu dan mudah lelah. Kemudian terjadinya penurunan nafsu makan yang disebabkan oleh peningkatan daripada ureum. Ureum merupakan sisa metabolisme daripada protein. Oleh karena itu, orang-orang dengan penyakit ginjal kronik, proteinnya direstriksi atau tidak boleh terlalu banyak. Sehingga kita harapkan pembentukan daripada ureum itu tidak meningkat, kadar ureum di dalam darahnya tidak meningkat, sehingga orang kemungkinan untuk mual atau tidak nafsu makan itu bisa kita cegah. Atau kebanyakan itu tanpa gejala, sehingga datang ke kita, ke ahli ginjal, itu sudah stadium yang lanjut.
Dan bagaimana strategi pencegahan penyakit ginjal, terutama pada lansia? Tentunya kita harus melakukan deteksi dini, ya. Kemudian mengontrol faktor risiko, kemudian mencoba untuk melakukan pola hidup sehat. Ya. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya kerusakan. Bila sudah ada kerusakan, kita harus mencegah berlanjutnya daripada penyakit tersebut atau progresivitas dan komplikasi-komplikasi yang terjadi. Komplikasi ini pada awalnya mulai dari ginjal itu normal sampai terjadi kerusakan, penurunan laju filtrasi glomerulus atau kecepatan ginjal mencuci darah kita, sampai kepada kerusakan ginjal yang berat atau kematian. Inilah langkah-langkah yang bisa kita lakukan apabila sudah terjadi misalnya peningkatan daripada kreatinin, maka kita harus mencari penyebabnya apa, mendiagnosisnya, kemudian mengobatinya atau memberikan tata laksana sesuai dengan penyakitnya, kemudian melakukan tindakan-tindakan untuk menghambat progresivitas. Sedangkan apabila datangnya sudah dalam bentuk kerusakan ginjal yang sudah berat atau kidney failure atau gagalnya ginjal menjalankan tugasnya, maka ini harus diberikan support atau diberikan terapi pengganti ginjal. Apakah itu dalam bentuk cuci darah atau hemodialisis, cuci perut atau CAPD, peritoneal dialisis, ataupun transplantasi ginjal. Oleh karena itu, tata laksana pada pasien lansia dengan penyakit ginjal itu tergantung daripada stadium daripada pasien itu datang kepada kita. Apabila stadium 1 sampai 3, di mana ini ringan sampai sedang, maka kita melakukan pantau fungsi ginjal dan elektrolit, menghindari obat-obat nekrotoksik atau obat-obat yang mengganggu ginjal, misalnya anti nyeri, antibiotik, kemudian mengobati faktor risiko dengan mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah, kemudian mempertahankan kadar Hb atau memberikan tata laksana terhadap anemia, apakah itu dengan pemberian zat besi, apabila zat besinya kurang, itu bisa diberikan zat besi dalam bentuk infus, kemudian bisa juga diberikan asam folat, B12, itu adalah penting untuk pembentukan sel darah merah, dan juga pemberian hormon eritropoietin. Kemudian modifikasi pada diet, mengurangi garam, mengurangi protein, kemudian hindari konsumsi alkohol maupun rokok. Apabila sudah stadium 4 sampai 5, maka kita harus siap-siap untuk diberikan bantuan berupa terapi pengganti ginjal. Atau bisa juga kita tidak melakukan apa-apa atau yang disebut dengan konservatif. Tentunya ini harus dilakukan pemeriksaan yang berkala dan pemeriksaan yang lebih intensif sehingga kita dapat mempersiapkan seseorang itu untuk menjalani suatu terapi pengganti ginjal yang harus dilakukan dalam jangka waktu lama. Mengenai pencegahan penyakit ginjal ini, tadi kita sudah sebutkan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengenai deteksi dini, dan ternyata di kita, terutama di negara-negara berkembang, mayoritas pasien baru itu menyadari adanya gangguan ginjal kronis saat 90% fungsi ginjal sudah hilang. Artinya datangnya sudah terlambat. Ya, sudah stadium 4, stadium 5, di mana kita sulit
untuk memperbaiki atau mencegah progresivitas daripada penyakit tersebut, sehingga seringkali perlu diberikan terapi pengganti ginjal, apakah itu dalam bentuk hemodialisis atau cuci darah, ataupun peritoneal dialisis atau cuci perut. Di dalam deteksi ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ketahui faktor risiko. Jadi hipertensi terutama kencing manis itu 2 faktor risiko yang paling banyak menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Jadi seperti kita ketahui 30% daripada pasien-pasien yang menjalani cuci darah itu penyebabnya adalah kencing manis. 25% itu penyebabnya adalah hipertensi atau darah tinggi. Sehingga ini sudah 55%, artinya mayoritas pasien-pasien cuci darah itu penyebabnya adalah hipertensi dan kencing manis. Sehingga untuk mencegah supaya orang tersebut tidak jatuh ke dalam cuci darah, maka faktor resiko ini harus dikendalikan. Oleh karena itu, deteksi dini ini sangat penting. Ya. Yang kedua, kita harus mengenali tanda dan gejala daripada gangguan ginjal, seperti tadi sudah kita jelaskan. Yang ketiga, apabila ada resiko untuk mengalami gangguan ginjal, maka ini harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaannya apa saja? Sangat mudah, kalau dari darah itu kreatinin, yang kalau dari kencing adalah terjadinya kebocoran daripada baik sel darah merah maupun protein pada kencing. Jadi diperiksa, tidak perlu periksa UACR misalnya, kalau tidak bisa diperiksa UACR, periksa saja urin rutin. Nanti di situ di urin rutin itu bisa ada protein, ada sel darah merah atau eritrosit. Apabila ada eritrosit atau protein dan ini menetap, maka kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan, mencari penyebab daripada terjadinya protein uri atau adanya protein dan adanya sel darah merah di dalam kencing kita. Yang berikutnya adalah deteksi dini faktor risiko, kontrol tekanan darah dengan cara memeriksa tekanan darah secara berkala, konsumsi obat antihipertensi secara teratur, kemudian mengontrol gula darah dengan melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala dan menggunakan obat-obatan, baik itu insulin ataupun obat antidiabetik oral atau yang diminum itu dengan teratur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengontrol berat badan, karena kita tahu bahwa orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas itu lebih mudah atau lebih rentan terjadi gangguan ginjal yang sifatnya kronis atau penyakit ginjal kronik. Ya, karena apa? Karena obesitas atau berat badan yang berlebih ini akan berhubungan dengan faktor risiko yang lain, yaitu berhubungan dengan biasanya dengan kencing manis atau diabetes maupun dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi di dalam mencegah penyakit ginjal perlu kita mengontrol faktor risiko, kontrol tekanan darah, kontrol gula darah. Ya, jadi sangat simpel. Bagaimana kita bisa mengontrol tekanan darah? Ya. Berapa tekanan darah yang kita mau? Ya. Nah, definisi daripada tekanan darah tinggi adalah bila kita lakukan pemeriksaan kemudian hasilnya di atas 140/90.
yang di atas saja meningkat atau yang di bawah saja meningkat, itu sudah masuk ke dalam hipertensi. Nah, targetnya berapa? Ini ada beberapa pedoman. Ya, ternyata pada orang yang usianya lanjut, maka tekanan darah itu tidak perlu kita turunkan sampai terlalu rendah. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa tekanan darah itu cukup di bawah 150/90. Tetapi tentunya ini ada berbagai faktor atau berbagai pertimbangan. Jadi kalau usianya lanjut dan kondisinya baik, maka kita bisa turunkan tekanan darah sampai di bawah 140/90. Ya. Seperti nah ini. Jadi kalau misalnya orang tua ini dibagi-bagi, ya, apakah dia usianya di bawah 80 atau usianya di atas 80. Usia di bawah 80, orangnya fit apa enggak? Kalau usianya di bawah 80 dan fit, bisa kita turunkan di bawah 140/90. Ya, atau per 85. Tetapi kalau usianya di atas 80 atau di bawah 80 tapi tidak fit, maka kita tidak perlu menurunkan tekanan darah serendah itu. Kita hanya cukup mencapai target antara 140 sampai 150 per 90-an. Itu. Ya. Nah, sekarang faktor risiko yang paling banyak berikutnya adalah kencing manis. Maka di dalam kencing manis itu dalam mengontrol gula darah kita, maka yang utama adalah merubah gaya hidup dengan pengaturan pola makan, meningkatkan aktivitas fisik atau olahraga, dan stop merokok. Yang berikutnya, yang sekunder adalah mengendalikan gula darah dengan HbA1c di bawah 7, gula darah 2 jam setelah makan di bawah 180 mg per desiliter. Kemudian cari komplikasi yang sudah mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga atau yang tersier adalah yang sudah mengalami komplikasi, pasien kencing manis yang sudah mengalami komplikasi itu cegah kecacatan dan tingkatkan kualitas hidupnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengoptimalisasi kontrol glukosa atau gula darah dan tekanan darah. Ya, untuk mencegah terjadinya progresivitas daripada penyakit ginjal kronik. Yang berikutnya adalah pola hidup sehat, ya, menjaga asupan cairan sesuai dengan kebutuhan harian. Ya, pada orang tua cukup 2 sampai 2,5 liter, tetapi apabila ada batu ginjal misalnya bisa sampai 3 liter. Kemudian kurangi minuman kemasan dan alkohol. Kemudian batasi konsumsi garam harian, pantau tekanan darah secara teratur, hindari obat-obat di luar anjuran dokter atau minum obat-obat sendiri, beli di apotek sendiri. Kemudian olahraga yang teratur cukup 30 menit per hari selama 5 sampai 7 hari per minggu, artinya hampir tiap hari. Ya. Kurangi berat badan, targetnya adalah lingkar pinggang pada pria itu di bawah 102, sedangkan pada wanita itu di bawah 88 cm. Pencegahan penyakit ginjal dengan melakukan pola hidup sehat, stop merokok, stop alkohol, dan juga cegah stres psikis. Kenapa hubungannya dengan merokok? Baik aktif maupun pasif,
ini akan menurunkan fungsi ginjal, merokok tersebut akan menurunkan fungsi ginjal, dan akan meningkatkan resiko terjadinya kanker. Demikian juga alkohol akan menurunkan fungsi ginjal, dan konsumsi alkohol yang berlebihan itu akan meningkatkan tekanan darah. Sedangkan stres psikis pada orang lansia itu karena kesepian, karena apa? Keluarga yang lain sibuk bekerja, kemudian ada rasa sudah tidak berguna lagi, itu adalah stres-stres yang bisa terjadi pada orang yang usia lanjut, terutama di mana sebelum pensiun dia melakukan aktivitas atau menjabat jabatan tertentu, apakah di pemerintahan ataupun di swasta. Dan ini bisa mengganggu tubuh, termasuk ginjal. Nah, mengatur pola makan itu dengan rendah gula, rendah lemak, rendah garam, tetapi tinggi serat. Garam itu konsumsinya 1 sendok teh per hari, kurang lebih 5-6 gram. Kurangi makanan-makanan yang instan, karena apa? Karena di dalamnya terdapat zat-zat tambahan yang dapat mengganggu ginjal. Minum air putih 1,5 sampai 2 liter per hari. Apabila ada batu ginjal, maka lebih baik minum 2 sampai 3 liter per hari. Pada kondisi-kondisi tertentu, kita harus mencegah konsumsi makanan yang mengandung tinggi kalium. Misalnya pisang, tomat, peach, kemudian kacang-kacangan, dan yang paling tinggi adalah alpukat. Dan kita kadang-kadang dianjurkan untuk makan makanan yang kaya atau tinggi kalsium. Misalnya susu, ikan teri, yogurt, terus kemudian juga bayam. Asupan yang harus dibatasi pada pasien yang sudah mengalami gangguan ginjal, artinya kreatininnya mulai tinggi, ada beberapa makanan yang harus dihindari, yaitu yang mengandung tinggi garam atau natrium, tinggi protein, tinggi kalium atau potasium, dan tinggi fosfor. Ya. Kalau untuk mencegah asupan natrium, maka hindari makanan kemasan dan olahan. Kemudian kita harus mencek kandungan natrium pada produk makanan. Kemudian pada protein, konsumsi protein itu dalam porsi yang kecil. Sumber protein yang utama adalah ikan dan telur. Sedangkan kalium, seperti tadi sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa kita harus hindari pisang, kiwi, jeruk, kismis, alpukat, tomat, dan kurma. Ya, di bulan puasa ini orang konsumsi kurma meningkat, dan ingat kurma itu mengandung banyak kalium. Sedangkan yang fosfor, hindari minuman yang bersoda, makanan yang mengandung susu, dan kacang-kacangan. Ini harus dibatasi. Aktivitas fisik, olahraga ringan sedang, minimal 30 menit per hari, selama 5-7 hari dalam seminggu. Kalau mengalami gangguan jantung atau penyakit jantung, maka konsultasikan ke dokter jantungnya untuk aktivitas fisiknya. Hindari aktivitas fisik yang berat, yang lebih dari 45 menit. Kemudian aktivitas outdoor itu lebih baik, terutama pagi hari untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Ya, bisa jalan santai, bisa berkebun, bisa aerobik, bisa berenang, ataupun yoga. Ini olahraga-olahraga yang dianjurkan. Atau tai chi misalnya. Ya. Ini juga seni bela diri, aerobik berkapasitas rendah. Manfaatnya meningkatkan kekuatan melalui pergerakan yang lambat dan halus, mengatur pola nafas, terutama orang-orang dengan penyakit paru,
kemudian relaksasi, kemudian meningkatkan kesiagaan mental, dan ini berhubungan dengan psikis. Ya. Ternyata dari penelitian bahwa Tai Chi 30 menit per hari selama 3 bulan akan meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan penyakit ginjal kronis yang sudah tahap akhir. Kemudian juga bisa terjadi, bisa melakukan senam Kegel untuk memperkuat otot dasar panggul. Seperti kita ketahui, pada lansia seringkali otot-otot dasar panggulnya kendor, sehingga ini perlu juga dilakukan untuk mencegah apa? Untuk mencegah sering terjadinya infeksi saluran kemih. Caranya yaitu dengan mengosongkan kandung kemih dengan buang air kecil terlebih dahulu, kemudian kuatkan otot dasar panggul dan menahan selama 10 detik, relaksasi selama 19 detik, ulangi hal tersebut sebanyak 10 kali selama sehari selama 3-5 set, baik pagi, siang, maupun malam. Bisa juga melakukan meditasi sakral. Ini juga baik untuk lansia, di mana ini akan meningkatkan kerja otak, kemudian kreativitas, jadi meditasi ini. Selama 15 menit per hari meditasinya. Dan ini baik karena akan meningkatkan kepercayaan diri. Ataupun yoga juga dapat dilakukan bersama dengan meditasi tadi, dan ini bisa saling menunjang. Tekniknya atau caranya adalah dengan berbaring terlentang, lalu panggul diangkat pada saat yang bersamaan dengan mengangkat lengan ke atas kepala, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Kesimpulannya adalah bahwa fungsi ginjal menurun seiring dengan bertambahnya usia. Ini merupakan faktor risiko yang tidak dapat kita ubah, dan ini sifatnya adalah natural atau alami. Prinsipnya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan ginjal, dan bila sudah terjadi kerusakan ginjal, kita harus cegah progresivitas dan komplikasinya. Pencegahan bisa dilakukan dengan cara pola hidup sehat, deteksi dini faktor risiko, mengontrol faktor risiko secara rutin dengan melakukan pemeriksaan, serta mengenali tanda dan gejala daripada penyakit ginjal, sehingga dapat terdeteksi sesegera mungkin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna buat kita semua, terutama peserta pada siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Erik. Terima kasih banyak Dr. Joni. Wah, sangat komprehensif ya dok. Ini udah banyak yang bertanya, tetapi nanti kita buka sesi tanya jawab setelah ada sedikit sharing dari salah satu pasien ginjal. Sekali lagi banyak terima kasih Dr. Joni. Ya, kita tunggu sebentar ya dok, kita sharing dulu dengan Mbak Ari. Happy bisa show itu apa mengenai end screen mungkin Dr. Joni di end screen share sorry, ini dari Dr. Joni ya yang share screen, boleh di ya, oke. Ya, nanti setelah ada tanya jawab ya, saya udah banyak nih saya baca yang masuk. Nanti setelah setelah sharing dari Mbak Ari nanti akan ada tanya jawab. Nah, Mbak Ari ini sudah lama saya kenal. Next. Sedikit mengenai Mbak Ari ya. Mungkin kalau ada yang kurang bisa Mbak Ari menambahkan. Mbak Ari ini seorang entrepreneur ya. Jadi sehari-hari membuka toko online
Dan tetapi yang saya paling kagumi dari Mbak Ari adalah semangatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik lewat forum maupun pribadi ke WhatsApp grupnya Mbak Ari. Happy, tolong dong Happy. Halo. Ya. Seperti tadi saya katakan, Mbak Ari seorang entrepreneurship, pendidikannya SMA, sempat mengenyam kuliah 2 semester, kemudian sakit ginjal, dan menjadi pemeran utama dalam film Hope. Ya. Baiklah, kita tidak berlama-lama. Kami persilakan Mbak Ari untuk sharing. Nanti akan dibantu oleh Pak Indra atau Ibu Yanti seandainya memang perlu mengeksplor lebih lanjut mengenai Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Ya, terima kasih Dr. Erik. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya untuk kesempatannya hingga saya bisa sharing di sini. Ya, tadi sedikit tentang saya udah diperkenalkan sama Dr. Erik. Saya Ari Krisnawati, saat ini usia saya 46 tahun. Saya mengalami gagal ginjal terminal atau yang sekarang istilahnya penyakit ginjal kronis stadium 5 sejak Agustus 96. Jadi waktu itu saya masih usia 19 tahun, masih usia semangat-semangatnya, dan ternyata harus mengalami gagal ginjal. Menurut dokter waktu itu penyebabnya adalah GNC, sedang GNC-nya dari apa itu tidak ditelusuri lagi karena dokter bilang udah nggak ada gunanya, yang penting bagaimana menangani gagal ginjalnya supaya bisa hidupnya lebih berkualitas. Itu saja sih. Waktu terkena gagal ginjal ya tentu saja saya itu sangat putus asa. Apalagi waktu itu di kuliah semester 2 akhir itu sedang ada mata kuliah biokimia membahas masalah urin, dan waktu itu dosen membahas soal urin pasien gagal ginjal, juga membahas tentang temannya yang mengalami gagal ginjal, di mana hidupnya itu udah udah nggak berkualitas sama sekali, udah makan ini nggak boleh, minumnya juga sangat dibatasi. Dan ketika saya mengalami gagal ginjal itu, jadi saya sangat shock, saya sangat down, saya juga malu gitu ya. Saya seorang mahasiswa kedokteran sampai mengalami gagal ginjal tanpa tahu dari awal. Jadi tahu-tahu sudah ginjalnya rusak, sudah harus cuci darah saat itu juga. Ya awalnya menolak sih, karena waktu itu kan tidak tahu kalau cuci darah bisa pakai akses ya. Ayah saya kebetulan pensiunan PNS, jadi tahu saya ya pas cuci darah itu bayar seumur hidup, dan kalau diperhitungkan uang pensiun ayah saya itu nggak cukup lah untuk sekali cuci darah, itu nggak cukup. Jadi saya saya memilih sudahlah, daripada membebani keluarga, daripada hidup juga rasanya nggak mungkin kan mendapatkan biaya cuci darah. Tapi kemudian ternyata ada edukasi dari rumah sakit, dari dokter yang merawat, cuci darah atau hemodialisa yang kami biasa sebut HD, itu di cover Askes. Waktu itu belum ada BPJS ya, masih Askes. Jadi bapak saya pensiunan PNS, ada Askes. Tetapi hanya bisa sampai umur 21 tahun jika saya tidak melanjutkan kuliah. Kalau melanjutkan kuliah mungkin bisa sampai 25 tahun, tapi dengan kondisi gagal ginjal kayaknya melanjutkan kuliah zaman itu tidak mungkin. Karena ya meskipun bisa cuci darah, meskipun bisa dialisis, tapi fasilitas juga masih sangat minim. Kualitas hemodialisa zaman dulu dan zaman sekarang sangat beda. Kemudian dari dokter juga mendapatkan informasi kalau terapi gagal ginjal ini salah satunya bisa transplantasi atau cangkok ginjal. Waktu itu ibu yang langsung, ya kita pokoknya harus usaha bagaimanapun caranya, nanti cangkok ginjal, nanti ibu yang akan ngasih ginjal gitu kan. Dengan
tetapi karena waktu itu juga masih birokrasi juga masih agak sulit. Transplantasi di Sarjito sendiri juga masih baru 10 kali melakukan transplantasi, dan waktu itu ada bersamaan dengan saya ada 3 pasien, jadi saya termasuk salah satunya pasien muda yang dimana askesnya hanya bisa sampai umur 21 tahun. Waktu itu kalau dari askes sendiri untuk transplantasi hanya di cover sekitar 7,5 juta dan selebihnya dari pasien. Akhirnya dokter kepala renal Rumah Sakit Sarjito waktu itu masih Profesor Dr. Haji Syabani bisa bernego dengan pihak askes, jadi pasien hanya menambah 7,5 juta saja untuk transplantasi, yang selebihnya dari pihak askes gitu. Jadi dibalik. Persiapannya cukup panjang untuk bisa transplantasi itu. Jadi untuk pemeriksaan HLA atau istilahnya kecocokan organ dari penerima dan donornya itu belum bisa dilakukan di Jogja. Jadi yang pertama itu tentu awal masih Rumah Sakit Logorejo di Semarang. Kemudian diulang lagi di RSCM. Waktu itu harus ke Jakarta dengan kondisi saya yang bisa dibilang sangat tidak bagus lah, karena masih dalam kondisi mental yang nggak bagus, cuci darah juga nggak bagus, harus naik kereta ke Jakarta. Terus akhirnya Bapak Ibu keduanya diperiksa, ternyata cocok semua. Kemudian keluarga memutuskan Bapak yang memberikan ginjalnya. Jadi ya Desember 96 saya bisa mendapatkan transplantasi dari Bapak. Tapi sayangnya transplantasi juga tidak berjalan mulus. Sesudah transplantasi ternyata ginjal saya terendam cairan, jadi istilahnya hidroneprosis, itu aja ada kantong, semacam kantong mengelilingi ginjal, itu jadi ginjalnya kemasukan air juga, jadi harus dioperasi ulang lagi. Sebenarnya operasi ulang ini menurut dokter berisiko infeksi, berisiko besar karena saya sudah minum obat penurun imun atau imunosupresan, jadi tapi terpaksa dilakukan. Akhirnya setelah operasi ternyata ada infeksi, jadi selama 7 bulan itu ya bolak-balik rumah sakit gitu. Baru setelah itu bisa sehat ya. Saya bisa sehat menikmati ginjal transplant selama sekitar 7 tahun. Saya sehat, bisa bekerja, bisa aktivitas. Ya mendekati normal lah, yang penting minum obat secara rutin, kontrol, cek lab dan sebagainya. Tapi kemudian memasuki tahun ke-7 saya sudah mengalami komplikasi osteoporosis, mulai nyeri-nyeri, dan ternyata tahun ke-9 yaitu tahun 2005 saya terkena CMV. Waktu itu infonya kurang info masih sangat minim, tidak tahu saya tentang CMV, tentang risiko bahwa pasien transplant itu bisa terkena virus CMV karena imun yang rendah. Dan saya waktu itu 2 kali serangan yang kedua virusnya sampai ke otak, dan juga sampai akhirnya ginjal saya tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi setelah kena CMV itu juga habis saya drop, harus transfusi. Begitu saya transfusi mungkin terjadi rejeksi sehingga badan saya langsung bengkak besar sekali, kata Ibu. Dan waktu itu karena CMV-nya sampai ke otak, jadi saya kehilangan memori beberapa hari lah gitu kan, nggak ingat gitu kan. Meskipun bisa komunikasi tapi sesudahnya saya nggak ingat. Yang ada hanya sakit kepala gitu aja sih. Kemudian ya dari situ harus cuci darah lagi. Tentu saja kembali mengalami depresi. Waktu itu saya menolak untuk cuci darah seminggu 2 kali. Nah, dokter langsung, sebenarnya instruksi dokter seminggu 2 kali, tapi karena saya pikir saya nggak mau hidup lebih lama gitu kan. Yang penting ya saya jalani aja cuci darah, tapi hanya seminggu sekali. Waktu itu dokter masih mengizinkan, meskipun sebenarnya ya harusnya seminggu 2 kali. Tapi dengan catatan jangan cuma 4 jam, karena ya minimal kan 4 jam, harus 4,5 atau 5 jam. 2 tahun saya bertahan dengan cuci darah seminggu sekali, tapi kondisi tidak bagus, hampir tiap 6 minggu transfusi. Terus juga tensinya naik turun nggak jelas, mual muntah, nggak bisa beraktivitas. Nah, kemudian saya mempunyai kesadaran sendiri, saya minta ke dokter untuk minta jadwal tambahan. Saya mau cuci darahnya seminggu 2 kali, Dok.
Saya nggak nyaman dengan seminggu sekali. Untungnya di rumah sakit pas ada jadwal kosong, jadi saya langsung bisa ini seminggu 2 kali, dan setelah itu kondisi saya jauh lebih baik. Sejak 2008 itu sampai sekarang, puji Tuhan udah nggak transfusi lagi, bisa beraktivitas, bisa ya aktivitas rumah, kemudian juga sudah nggak mual muntah lagi, nafsu makan bagus, bisa jalan-jalan, dan kemudian saya benar-benar move on dan bisa menjalani hidup dengan menurut saya jauh lebih baik, jauh lebih semangat itu sejak saya main medsos. Jadi saya berkenalan dengan Facebook waktu itu. Facebook, kemudian ada teman saya ini ngajak gabung di grup yang pemiliknya Yayasan Diatran waktu itu, ada grup Sayang Ginjal namanya. Ya, bergabung di situ ternyata saya tidak sendiri, saya itu banyak sekali teman-teman yang juga mengalami apa yang saya alami. Dari situ kita sharing ilmu, sharing pengalaman, dan kemudian ada teman yang membuat grup ini, masih dingin. namanya Hidup Ginjal Muda. Ya, awalnya ditujukan untuk kami yang masih muda, karena permasalahan kami tentu saja kan berbeda dengan pasien gagal ginjal yang sudah lanjut usia ya. Kami mempunyai masalah-masalah sendiri, antara lain ya masalah pendidikan, pekerjaan, dan bahkan juga masalah pasangan hidup tentu saja kan. Ya. Tapi dengan berkembangnya waktu, grup Hidup Ginjal Muda berkembang, jadi anggotanya juga nggak hanya yang muda-muda, tapi juga jadi yang lanjut usia, yang tua, anak-anak juga ada. Dan semakin berkembang, saya pun di grup Hidup Ginjal Muda kemudian bisa menjadi diajak menjadi admin, menjadi pengurus, dan selanjutnya kami membuat grup-grup WA. Jadi ada sekitar 12 grup WA berdasarkan domisili gitu, saya bikin bersama teman. Saya jadi admin semuanya itu. Jadi kita sharingnya lebih bisa mendetail di dalam grup WA karena lebih private kan. Terus untuk teman-teman yang mungkin boleh nimbrung. Iya, gimana Pak? Boleh nimbrung sebentar. Boleh ya, Pak. Iya Pak. Gini, saya itu ya kalau mendengarkan kisah Mbak Ari, ya ini bukan pertama kali, udah kedua kali saya kagum. Kagumnya tuh begini, yang saya tahu banyak orang yang udah HD itu kawan-kawan saya ya paling bertahan 6-7 tahun begitu ya meninggal. Tapi Ibu Mbak Ari bisa sampai 27 tahun. Ini kita pengen tahu ya, karena sering bukan hanya di sini, di WA grup itu kalau orang udah HD itu seolah-olah divonis, udahlah bagaimana begitu. Tapi Ibu kan menunjukkan tadi mampu bertahan, bahkan sekarang masih HD atau tidak, Bu? Iya, udah saya sekarang masih HD seminggu masih 2 kali. cuci darah nggak? Iya, seminggu 2 kali. Nah, itu ya yang menyebabkan Ibu bisa bertahan begitu lama, mental kuat, apa karena tadi terjun dalam satu paguyuban, bisa saling sharing dan sebagainya. Karena ada satu penelitian juga menyatakan bahwa kalau kita punya paguyuban, sering curhat itu juga menambah ya ketahanan mental dan sebagainya. Tapi mungkin bisa diceritakan kepada kami apa yang membuat Ibu bisa bertahan begitu lama, dan kelihatan kalau dari wajahnya ini riang gembira, tidak ada satu tekanan mental apapun. Mungkin bisa sharing, Bu, rahasianya apa? Mungkin ya emang benar Pak, bergabung dalam suatu komunitas paguyuban itu benar-benar sangat membantu, karena kita itu kalau bahkan keluarga atau pasangan hidup mungkin tidak benar-benar bisa mengerti apa yang kita rasakan sebagai seorang pasien gagal ginjal, tapi teman-teman yang juga merasakan, juga yang mengalami gagal ginjal itu sama rasanya. Jadi kita kalau sharing itu lebih bebas, lebih terbuka, lebih saling memahami. Itu sih yang saya rasakan. Tapi di samping itu juga yang nggak kalah penting sih, saya mendapatkan dukungan keluarga yang sangat luar biasa, baik dari orang tua, saudara, itu sangat luar biasa. Kemudian juga saya kan pernah mengalami masa-masa depresi juga, bahkan saya pernah juga dikonsulkan ke dokter ahli jiwa, bukan hanya psikiater, karena mengalami depresi parah.
Tapi pernah saya mogok makan 3 hari, maksudnya biar cepat mati gitu, tapi kok ya nggak mati-mati. Hanya kondisi aja yang ambruk. Dari situ saya mengambil kesimpulan kalau saya hanya tidak bersemangat, kondisi fisik saya down, kondisi fisik saya nggak akan bagus. Saya stres, mau saya depresi, saya mau sedih, saya ya harus hidup seperti ini, saya harus hidup menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Tapi kalau saya juga harus semangat, saya 15 lewat. berpikiran positif, kondisi fisik saya tentu saja akan ikut membaik, dan itu dari pengalaman berkali-kali. Jadi saya mengalami depresi itu nggak cuma sekali, saya nggak cuma sekali, dan saya mengambil kesimpulan bahwa mental itu sangat penting, sangat mendukung untuk kondisi fisik saya. Ya. Dari situ saya berpikir harus selalu membangun positif mental saya, dan kemudian juga harus mau belajar bagaimana supaya hidup dengan gagal ginjal, hidup dengan cuci darah itu yang berkualitas itu harus bagaimana ya. Antara lain ya belajar dari teman-teman sama pasien, dan tentu kemudian saya juga bertemu dengan IKCC ini. Dan dari IKCC ini kan sering ya diadakan seminar-seminar gitu, yang sebelum pandemi kan seminarnya offline di Jogja itu, kalau di Jogja hanya 4 bulan sekali sih. Tapi kan kami dari Jogja kebetulan teman-teman grup hidup ginjal muda dari Jogja itu sangat aktif. Kami sering juga mengadakan pertemuan grup, pertemuan intern, saling sharing, saling support, bahkan juga cuma kadang jalan-jalan. Dan kadang kalau ada IKCC, seminar IKCC di Semarang, di Solo, yang masih bisa kami jangkau, kami datang rombongan bawa beberapa mobil gitu. Terus pernah yang paling jauh itu sampai ke Malang, IKCC Malang, ketemu Budi Lastri di sana juga. Dan itu serunya bukan hanya saat mengikuti seminarnya, tapi di perjalanannya itu seru-seruan gitu. Tapi demi keamanan, kami juga didampingi seorang perawat yang kebetulan beliau sangat sangat mendukung, sangat rela meluangkan waktunya untuk kami ikut jalan-jalan seperti itu. Dan jadi ya, kalau kesimpulannya singkatnya dengan membangun energi positif ya, energi positif itu bukan hanya pikiran, tapi lewat pergaulan, lewat papan, lewat sharing dan sebagainya. Maka ternyata orang yang cuci darah usia AD itu juga bisa panjang umur ya Bu ya, kelihatannya ya, bisa panjang umur kan? Iya, ini kami misi kami di Hidup Ginjal Muda memang kita memberikan edukasi dan motivasi kepada teman-teman yang sudah terlanjur mengalami gagal ginjal ini, bagaimana supaya bisa hidupnya berkualitas, bisa panjang umur begitu Pak. Jadi kita juga sharing ilmu, kita kebetulan juga di luar negeri juga ada grup gitu kan, ya Facebook juga ada yang internasional gitu kan. Kami juga mengikuti di sana, jadi berbagi ilmunya, dari ilmu dari sana kita bawa ke teman-teman yang di sini, bagaimana perbandingannya. Tapi ya memang ada yang bisa berumur berapa Bu yang gagal ginjal? Ada yang sampai usia lanjut kan? Di luar negeri apa? Iya. Kemarin yang berita yang terakhir itu yang tadi belum lama ini meninggal, dia gagal ginjal dari usia 22 tahun dan meninggal di usia 70-an, Pak. 20 tahun. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Ari, Pak Indra. Saya rasa nanti dilanjutkan pada acara diskusi ya. Iya, terima kasih. Waktu sudah selesai. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya, tadi saya lihat udah banyak yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita mulai dulu deh, langsung aja ya. Happy ya, Pak? Mulai Dok. Ibu Nunu nih yang mau bertanya, bisa di unmute nggak? Oke. Soalnya saya kurang jelas pertanyaannya. Oh gitu. Saya bisa bantu baca tulisannya. Lihat Ibu Nunu sendiri aja. Oh oke. Silakan Ibu Nunu. Iya tadi Dokter Joni kan menjelaskan mengenai hasil lab mengenai kreatinin dari ada standarnya itu kok bisa beda ya setiap lab gitu. Itu yang pengen tahu gitu loh Dok. Sama ada satu lagi pertanyaan saya untuk orang tua kalau sering lansia misalnya yang sering buang air kecil itu apa ya? Kenapa ya? Apakah bisa
tanda-tanda gejala bahwa ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Selain itu juga satu lagi, maksimum untuk minum air bagi lansia itu berapa banyak? Itu aja sih dokter. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ya. Iya, Mengenai standar laboratorium. Yang kedua soal kencing malam hari. Sering ke kamar mandi. Dan satu lagi? Satu lagi maksimum untuk, katanya ada maksimum untuk lansia minum air. Minum, oke. Dokter Joni bisa dibantu jawab, dok? Baik, terima kasih. Jadi memang standar dari laboratorium itu berbeda-beda tergantung dia adalah mesin yang dipakainya. Jadi ada rumah sakit yang standarnya 1,5 misalnya seperti di RSPAD, paling tinggi kreatininnya. Ada juga Prodia misalnya 1,2, ada juga Biomedica misalnya 1,12 gitu. Dan ini berbeda-beda karena itu mesinnya berbeda-beda untuk pemeriksaannya. Kemudian yang berikutnya adalah berapa sih jumlah minum satu hari untuk pasien dengan lansia. Tentunya kita harus lihat apakah pasien-pasien tersebut sudah ada penyakit ginjal kronik atau belum, kemudian ada bengkak atau tidak, kemudian ada penyakit jantung atau tidak. Kalau misalnya ada penyakit jantung dan ada bengkak, tentunya pasien itu tidak dianjurkan untuk minum secara banyak. Tetapi untuk menjaga kesehatan ginjal, pada pasien-pasien dengan tidak ada kelainan jantung, tidak ada gagal jantung, dan tidak ada gagal ginjal, maka 1,5 sampai 2,5 liter itu dianjurkan untuk minum sehari. Sedangkan kenapa kok orang-orang misalnya malam kok sering kencing? Itu pada laki-laki kebanyakan itu karena prostat, sedangkan pada wanita itu kebanyakan karena infeksi saluran kemih. Tetapi kita juga harus lihat bahwa apabila seseorang dengan gagal jantung dan kakinya bengkak, maka salah satu gejala adalah pada malam hari sering buang air kecil. Itu tanda daripada gagal jantung. Oke. Oke, makasih banyak. Dokter. Oke. Berikutnya Pak Mikael ya, Pak Michael. Pak Michael? Ya, selamat siang dok, Dokter Zoni. Ya, ya dok, saya itu berapa bulan yang lalu barusan operasi pasang pacemaker sama ring ya. Nah, terakhir kemarin tes lab, kreatininya itu 1,31 dok. EGFR-nya 55, tetapi fungsi ginjalnya, uriumnya itu normal 26,9 dan BUN-nya 12,6. Nah, apakah ini cukup bisa membawa menjadi ginjal kronik atau enggak, dok? Kalau kreatininya 1,31. Ya, urin berbuih itu sebaiknya diperiksa kadar protein di dalam urinnya, Pak. Lebih baik dengan pemeriksaan yang sekarang kalau ada itu dengan urine albumin kreatinin ratio. Karena dengan pemeriksaan itu maka kita bisa tahu seberapa banyak protein di dalam kencing. Karena keluarannya itu adalah berbentuk angka, bukan positif negatif. Itu yang pertama. Apakah seseorang ini sudah ada penyakit ginjal kronik? Tentunya harus kita pantau. Karena ini kan baru dilakukan tindakan jantung. Seperti kita ketahui, untuk jantung sendiri itu merupakan organ yang sangat berhubungan dengan ginjal. Oleh karena itu ada yang disebut dengan cardiorenal syndrome. Kenapa? Karena seperti tadi saya sebutkan bahwa ginjal harus menerima 25% daripada curah jantung supaya ginjalnya baik.
Nah, ini adalah apakah kreatinin yang meningkat ini 1,31 ini dengan penurunan laju filtrasi glomerulus yang diestimasi daripada hasil kreatinin, jadi artinya kalau kreatininnya nanti turun, maka estimasi laju filtrasi glomerulus ini akan naik karena ini merupakan suatu perhitungan. Oleh karena itu, maka kita harus lakukan pemantauan. Yang pertama langkahnya adalah apakah ada obat-obat yang dapat menyebabkan gangguan pada ginjal saat ini? Apakah itu obat jantung? Apakah itu obat anti nyeri untuk pasca tindakan? Atau obat-obat lain mungkin yang bisa mempengaruhi ginjal? Itu yang harus kita investigasi. Yang berikutnya adalah kemampuan jantung memompa darahnya. Tentunya tindakan ini tujuannya adalah supaya kemampuan ini semakin bertambah atau tidak menurun. Nah, tentunya harusnya setelah tindakan, kalau kita lakukan ekokardiografi, maka kemampuan jantung untuk memompa darahnya itu harusnya lebih meningkat. Kalau lebih meningkat, harusnya aliran darah ke ginjal lebih baik. Nah, sehingga harusnya kreatininnya turun. Gitu. Nah, apakah ini sesuatu hal yang sudah kronis atau sebelumnya? Tentunya kita harus bandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya. Apabila ini kreatininnya sudah memang meningkat atau sedikit meningkat sebelum dilakukan tindakan jantung, dan saat ini seperti ini, dan itu sudah kita investigasi lebih dari 3 bulan, maka ini sudah masuk ke dalam penyakit ginjal kronis. Ya. Jadi langkah utama yang pertama adalah kita cari ada nggak penyebab adanya gangguan ginjal, gitu, yang sifatnya akut. Oke. Ya. Cukup jelas ya, Pak. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Ibu Yanti sekarang. Sebelumnya saya mau nanya, Dok. Dokter Joni, itu Ya, Pak. kalau GFR-nya misalnya udah rutin 55 gitu, itu untuk terapi V-cell gimana, Dok? Bisa nggak? V-cell 55 masih bisa ya, karena dia di bawah antara dia masih sekitar stadium 3. Ya. Itu untuk Itu, umum bisa ya, Dok? Atau gimana? maksudnya umum gitu gimana? Misalnya orang datang langsung ke RSPAD atau gimana? Oh, bisa. Bisa ya? Oke. Bisa. Oke. Nanti kita masukkan lewat kateterisasi, lewat pembuluh darah di paha. Oke, diharapkan GFR-nya akan meningkat ya, Dok? Iya, karena kan kreatinin kita harapkan turun. Oke, ya. Bu Yanti, Selain itu kebocoran ginjal juga kita harapkan menurun. di protein ya maksudnya? Iya. Bu Yanti mau nanya, Bu? Ya, selamat siang, Dr. Joni, Dr. Erik semua. Saya mohon tanya. Tadi pertama saya mau tanya dulu menanggapi yang Dr. Joni menjawab Ibu Nunu. Ada satu hal yang dibilang kalau orang sering kencing di tengah malam pada waktu tidur, yang dianggap sering itu berapa kali, Dok? Ya. Melebihi berapa kali dianggap sering, yang masih ditolerir berapa kali? Harusnya kalau tidak ada apa-apa, harusnya seseorang itu tidak kencing pada malam hari. Tapi karena mungkin anjuran dari ada teman-teman dokter juga yang katanya sebaiknya sebelum tidur itu minum. Nah, kalau saya minum sebelum tidur, kira-kira jam 3-4 pagi, saya pasti bangun kencing, nggak bisa tahan sampai jam 5-6. Ya, itu, kalau satu kali sih nggak ada masalah, Bu. Nggak apa-apa ya, Dok. Oke, pertanyaan saya yang kedua, saya tuh pernah kena batu ginjal dan menjalani terapi ESWL. Ya, ditembak. Oke, itu apakah akan berpengaruh pada fungsi ginjal, Dok?
Maksudnya tindakan SWL-nya atau batu ginjalnya? Ya, pengalaman batu ginjal itu. Maksudnya sudah teratasi dengan ESWL, itu hanya sebagai pelengkap kronologinya aja. Ya, jadi adanya batu di ginjal itu meningkatkan resiko untuk terjadinya infeksi pada ginjal atau pada saluran kemih. Dan infeksi ini yang menyebabkan seringnya infeksi ini menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel di ginjal. Gitu. Itu untuk mengetahuinya bisa dengan gejala fisik yang bisa kita rasakan atau pasti harus dipastikan dengan hasil laboratorium? Pemeriksaan sederhana, pemeriksaan urin rutin bisa mendeteksi adanya infeksi pada saluran kemih. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Dokter Erik? Dokter Erik, apakah ada di tempat? Terdengar suara saya? Ya, kedengeran, Mbak. Oh, maaf. Pak John mau dilanjut sama Pak John. Terima kasih ya, tadi nggak kedengeran. Pak John ada nggak? Pak John ada? Kalau nggak ada, Pak Tosin. Pak Tosin? Pak Tosin hadir? Mungkin mau saya bacakan aja, Dokter Erik, pertanyaan dari Pak John. Tapi kalau Pak John-nya nggak ada kan percuma. Saya ada, cuman kedengeran atau tidak? Oh, Pak Tosin, silakan Pak Tosin. Kedengaran Pak. Terima kasih Dr. Joni. Yang saya ingin sampaikan bahwa kalau orang yang single kidney sudah 18 tahun, kemudian mengenai glomerular filtration index-nya itu 63, tidak ada kebocoran albumin, kreatinin dan ureumnya itu baik. Nah, tadinya sebenarnya yang akan disebutkan cara pencegahannya gimana? Maksudnya cara gaya hidupnya, karena tekanan darahnya relatif antara 120 dan 80, kemudian mengenai gula darahnya itu waktu Gula darahnya berapa, Pak? 140. 140 ya? Ya, minum obat-obatan tidak? Saya minumnya itu propranolol, kemudian esetrol, kemudian untuk tekanan darahnya itu Livapi gitu ya. Kemudian clopidogrel seminggu 2 kali. Ya. Jadi kalau untuk ginjal cuma satu atau single kidney, ya, usia 75 tahun dengan laju filtrasi glomerulus di pinggir 28, itu saya kira itu masih bagus. Ya. Apakah harus berobat rutin ke nefrolog? Ya mungkin setahun sekali kita cek. Ya, seperti halnya Bapak mencek kebocoran ginjal, misalnya dengan pemeriksaan urin rutin atau pemeriksaan UACR, pemeriksaan laju filtrasi glomerulus dengan pemeriksaan kreatinin, ya. Jadi dari kreatinin ini kita bisa menghitung estimasi laju filtrasi glomerulus atau memperkirakan kecepatan ginjal mencuci darah kita itu berapa. Itu ada rumus-rumusnya. Ya, ada rumus MDRD, ada rumus EPI, bahkan ada rumus yang zaman dulu sekali itu disebut dengan rumus Cockcroft-Gault. Nah, apabila ginjalnya cuma satu dan saat ini sedang minum obat,
obat untuk tekanan darah tinggi dan tekanan darah tingginya terkontrol dan gula darahnya terkontrol, itu adalah yang utama selain melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur dan juga menghindari merokok dan minum alkohol. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih, Dok. Jadi kalau untuk V-cell seperti yang tadi Dr. Erik Tapan sampaikan, itu untuk regenerasi ya? Kalau untuk stem. Terputus-putus Pak Tosin. Bisa diulang? Rupanya kualitasnya kurang baik nih. Mohon maaf Pak Tosin, mungkin bisa ditulis di WA aja. Kita lanjut dengan Ibu Seli. Ibu Seli masih ada? Ada Pak. Silakan Bu. Ya, selamat siang Dok. Terima kasih. Yang tadi dokter menerangkan mengenai adanya kekakuan pembuluh darah pada lansia. Yang saya tanyakan adalah kondisi apa yang dirasakan oleh penderita untuk yang kekakuan pembuluh darah itu, Dok? Yang itu apakah ada hubungannya dengan otot yang sering kaku dan ngilu, Dok? Terima kasih. Ya, kekakuan pembuluh darah ini adalah kekakuan pembuluh darah pada ginjal terutama. Dan apabila ini sudah terjadi, maka akan terjadi biasanya peningkatan tekanan darah. Misalnya orang yang sudah kencing manis sudah agak lama, itu biasanya diikuti dengan pembuluh darah. Dan mungkin ini tidak ada hubungannya dengan otot yang sering kaku atau ngilu. Jadi kalau otot yang kaku dan ngilu itu karena apa, Dok? Karena tuh yang saya rasakan sekarang ini Ini kalau bangun mungkin tidur, akibat dari kerusakan pembuluh darah, tetapi pembuluh darah yang di otot. Gitu loh. Oke. Jadi pemeriksaan apa yang harus dilakukan, Dok? Kalau ini pasien, misalnya pada pasien kencing manis, itu bisa terjadi semutan misalnya. Itu semutan itu karena terjadinya kerusakan pembuluh darah kecil akibat daripada kencing manis. Nah, tentunya kita harus lakukan pengendalian terhadap kencing manisnya. Selain itu juga bisa diberikan pengencer darah atau untuk obat-obat untuk melebarkan pembuluh darah. Berarti yang harus diketahui adalah apakah menderita penyakit kencing manis dulu ya, Dok ya? Ya, maksudnya ada penyakit yang komorbid atau penyakit yang utamanya enggak. Selama ini sih kalau kita cek itu hasilnya nggak ada diabetesnya, Dok. Prediabetes ya, tapi pada orang tua itu juga harus diperhatikan kadar kalsium. Oh, kalsiumnya, oke. Ya, kadar kalsium dan vitamin D. Karena itu juga bisa menyebabkan terjadinya kekakuan pada otot. Baik, terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak. Ibu Inge selanjutnya. Ibu Inge. Ibu Inge hadir? Ibu Inge hadir? Hadir Pak, hadir. Oke. Selamat siang Dok. Saya cuma mau tanya saja, kalau urin itu kadang-kadang bau amoniaknya atau pesingnya itu kuat, kadang-kadang tidak, itu penyebabnya apa ya? Kalau kadang ada, kadang enggak, itu biasanya satu berhubungan dengan makanan yang dikonsumsi. Yang kedua biasanya berhubungan dengan infeksi saluran kemih. Kalau makanan apa Dok yang menyebabkan baunya kuat? Kebanyakan ya ada makanan-makanan tertentu yang kemungkinan bau pesingnya itu kuat. Itu misalnya makanan-makanan dengan protein yang tinggi. Ya, terima kasih Dok. Ya. Oke. Banyak terima kasih ya. Ini ada satu lagi yang terakhir ya. Pak Martin bisa buka mic. Untuk waktunya saya rasa tinggal satu pertanyaan lagi. Pak Martin kalau
Ada? Ya, ada. Selamat sore, Dr. Joni. Terima kasih, Pak Erik. Pertanyaan saya tadi sudah disinggung sama dokter tadi sebenarnya, yaitu kalau kita duduk lama atau berdiri lama itu kadang-kadang kaki bagian bawah di tumit atau dekat telapak itu agak membesar atau membengkak. Nah, apakah ini efek daripada ginjal atau tadi dokter singgung itu apakah efek dari bagian lain umpamanya jantung gitu, dokter? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebenarnya tadi juga ada yang nyinggung Pak Ibu mana ya, kalau kita malam kencing kan kata dokter kok bisa tidak kencing sampai pagi. Kalau saya kencingnya bisa mungkin lebih dari 3 kali, bisa 4 kali. Jadi kadang-kadang terganggu, tapi kadang-kadang ya sudah mungkin karena ini berlangsung udah tahunan, jadi saya jalanin aja. Jadi tidak terlalu mengganggu saya. Tapi kelihatannya ini kok tidak begitu normal. Nah, ini saya pernah memang operasi ya pada waktu operasi prostat dan kelihatannya sejak itu gangguan ini kelihatan bertambah, artinya ada begitu. Dulu nggak begitu banyak, paling 1-2 kali kencing, sekarang bisa 3-4 kali kalau malam. Itu aja pertanyaan dari dokter, kira-kira advice atau tindakan apa yang harus dilakukan. Terima kasih Dokter Jody sebelumnya. Ya, terima kasih. Jadi kencing yang sering pada malam hari tentunya pada Bapak ini terjadi setelah tindakan pada prostat. Apakah mungkin itu dulunya itu di kerok ya prostatnya. Dan salah satu komplikasi daripada tindakan daripada ini adalah terganggunya otot-otot terutama otot-otot yang mengatur katup pada kandung kemih. Jadi di kandung kemih itu ada katup, itu bisa terganggu atau bisa terjadi kerusakan apabila kita melakukan tindakan pada prostat. Karena kita tahu bahwa tindakan untuk prostat itu juga melalui saluran kemih. Itu yang bisa terjadi. Kemudian untuk bengkak, itu bisa disebabkan oleh karena berbagai hal. Jadi kalau orang duduk 3 jam, terus kemudian tiba-tiba kakinya bengkak, itu juga harus kita waspadai apabila pasien itu sudah ada gangguan jantung atau gagal jantung, ataupun sudah terjadi gagal ginjal. Nah, tentunya ini berhubungan dengan kadar atau jumlah cairan tubuh yang meningkat. Dan ada satu hal juga yang perlu kita waspadai pada orang tua, di mana pada orang tua seringkali terjadi hipertensi, dan ada obat hipertensi golongan tertentu yang menyebabkan kaki bengkak. Di mana kalau kita stop obat tersebut, kakinya kembali ke semula, tidak bengkak lagi. Misalnya obat-obat golongan kalsium channel blocker atau misalnya yang lebih terkenal adalah amlodipin, itu bisa menyebabkan bengkak pada kedua tungkai. Oke, terima kasih banyak Dr. Joni, karena banyak nih sebenarnya yang nanya tapi waktunya sudah tidak mengizinkan lagi. Ya. Oke, kita Bapak Ibu anggota KOAS yang saya hormati, banyak terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada narasumber Dr. Joni dan Mbak Ari. Banyak terima kasih juga kami ucapkan, dan acara ini kami kembalikan ke MC. Silakan MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Erik sudah membantu memoderatori di acara sesi sharing hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, ada Dr. Joni dan juga Ibu Ari. Sebagai rasa terima kasih kita akan memberikan sertifikat kepada Dr. Joni yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Kemudian ada juga Ibu Ari yang sudah sharing juga tadi sebagai narasumber di webinar hari ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Erik sebagai moderator di acara webinar Cegah Penyakit Ginjal pada Senior. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, selanjutnya supaya ada kenang-kenangan ya Bapak Ibu ya, saya undang Bapak Ibu untuk
foto bersama, boleh Bapak Ibu langsung membuka kameranya. Kameranya diaktifkan karena sebentar lagi kita akan melakukan sesi dokumentasi. Boleh, saya tunggu dulu, mungkin ada yang ingin rapi-rapi ya. Sebelum foto bersama. Yuk, mari saya tunggu dulu ya. Oke, nanti kita akan mulai fotonya dari yang pertama nih, slide yang pertama. Oke, masih saya tunggu, mungkin ada yang mau merapikan It's 16 rambutnya. Boleh, masih saya tunggu ya Bapak Ibu. Baik, saya akan mulai dari slide yang pertama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke. Selanjutnya untuk slide yang kedua. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu Happy. Ya, karena tadi kita sudah mendengarkan sesi sharing mengenai cegah penyakit ginjal ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sharing produk kesehatan dari Kalbe yang juga berkaitan dengan ginjal. Dan sharing kali ini langsung disampaikan oleh Apoteker Mindo. Silakan Kak Mindo. Baik, terima kasih Pak Mara untuk waktu yang diberikan. Terima kasih juga adminnya gercep ya, langsung share screen aja. Sebelumnya saya perkenalkan pada Bapak Ibu semua, nama saya Mindo, saya perwakilan produk manajemen dari Medical Nutrients, khususnya untuk produk Nevrisol dan kemudian beberapa produk entral lainnya. Terima kasih buat Dr. Joni, kemudian Mbak Ari yang udah sharing sepanjang hari ini mengenai cegah penyakit ginjal pada usia senior. Nah, pada hari ini saya juga berterima kasih buat KOAS dan KSSC yang sudah mengajak kami dari Nevrisol untuk bergabung pada hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan juga bisa menambah experience baru mengenai rangkaian produk yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai alternatif solusi nutrisi pada pasien-pasien dengan pada orang-orang dengan gangguan ginjal pre-dialisis. Nah, next boleh dilanjutkan. Next langsung. Nah, mungkin tadi juga sudah sempat dijelaskan kalau yang namanya penyakit ginjal kronis itu tidak terjadi tiba-tiba. Jadi karena sifatnya kronis, tentunya ini kan sifatnya menahun. Jadi terjadinya juga memang tidak secara tiba-tiba. Ada stage-stage-nya mulai dari stage 1 sampai stage 5. Orang baru dinyatakan harus menjalani terapi pengganti ginjal, baik yang bentuknya HD, CAPD, ataupun transplantasi ginjal, itu adalah ketika sudah mencapai fase akhir, yaitu di stage 5 ketika memang fungsi ginjalnya sudah di bawah 15%, sehingga fungsi ginjal yang ada tidak cukup untuk memaintain kondisi tubuh sehingga harus digantikan oleh mesin maupun cairan CAPD. Nah, pada pasien-pasien atau orang-orang dengan resiko penurunan fungsi ginjal atau sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, penting untuk menjaga atau mengontrol kondisi dia yang ada, sehingga fungsi ginjal yang masih ada itu bisa dijaga atau dipertahankan selama mungkin sehingga tidak perlu nih sampai di fase akhir atau fase dari end stage renal disease atau juga kita biasanya kenal sebagai gagal ginjal. Nah, biasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam terapi maupun perubahan pola hidup. Kalau terapi tentunya kita sepakat untuk terapi baik pada gangguan ginjal pre-dialisis maupun sudah di fase dialisis tetap harus mengacu pada terapi yang sudah diresepkan atau direkomendasikan oleh dokternya. Tapi orang-orang dengan penurunan fungsi ginjal nggak cukup hanya menjalani terapi obat-obatan saja, tapi juga harus melakukan modifikasi gaya hidup. Nah, penyakit ginjal sendiri seperti yang kita ketahui pendahulu utamanya adalah diabetes dan juga hipertensi. Oleh sebab itu Kemenkes juga menyatakan ketika orang-orang yang sudah punya faktor resiko atau memang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal baik stage 1 sampai stage 4 pre-dialisis, lebih baik untuk melakukan perubahan modifikasi hidup terkait untuk kontrol gula darahnya, kontrol tekanan darahnya, dan bisa memperbaiki pola makannya supaya lebih sesuai dengan kondisi ginjalnya. Nah, ketiga modifikasi hidup dan juga ditambahkan juga tentunya modifikasi hidup juga terkait dengan pola olahraganya
dan juga mengikuti terapi sesuai dengan yang dirasakan maupun direkomendasikan oleh dokter yang terkait. Tujuannya pada tahap predialisis adalah mempertahankan fungsi ginjal yang ada sehingga pasiennya itu sebisa mungkin nggak perlu tuh sampai di fase gagal ginjal kalau menjalani perubahan pola hidup dan menjalani terapi dengan baik. Next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pola makan. Tadi poin pertama adalah kontrol gula darah. Tentunya Bapak Ibu kalau punya saudara ataupun diri sendiri sudah terkena diabetes tahu apa yang harus dilakukan ketika mau mengontrol gula darahnya. Tentunya Bapak Ibu harus mengkonsumsi obat-obatan diabetes sebagaimana mestinya, kemudian melakukan perubahan pola makan. Tentunya pola makannya harus aman bagi diabetesnya. Kemudian yang kedua juga kontrol hipertensinya. Tentunya pola hidupnya juga harus sesuai untuk tidak meningkatkan tekanan darah. Dan juga harus makanannya juga dimodifikasi supaya jangan meningkatkan tekanan darah juga. Nah, di luar itu biasanya yang perlu diperhatikan pada orang-orang dengan penurunan fungsi ginjal atau orang dengan faktor resiko penurunan fungsi ginjal, terutama diabetes dan hipertensi. Salah satu yang selalu dikontrol adalah asupan proteinnya. Kita tahu kalau dalam kondisi sakit, kita selalu biasanya dianjurkan konsumsi protein tinggi. Tapi dalam kondisi gangguan ginjal kayak dialisis sebaliknya, protein yang ketinggian, bahkan protein yang sesuai dengan kebutuhan orang normal saja itu dapat memperberat kinerja ginjalnya atau bisa mempercepat pasien-pasien gangguan ginjal untuk mencapai fase dialisis. Videonya boleh ditayangkan. Jadi kalau melihat dari video ini sebenarnya ada dua jenis Nefrisol. Karena memang kondisi pasien yang mengalami gangguan ginjal pre maupun yang sudah menjalani terapi dialisis kebutuhan proteinnya berbeda. Kalau di tahap pre-dialisis di stage 1 sampai stage 4 pre-dialisis proteinnya sebisa mungkin minim. Supaya fungsi ginjalnya tetap terjaga, pasiennya tidak tambah berat kinerja ginjalnya, pasiennya dapat menghambat terjadinya gagal ginjal yang membutuhkan terapi pengganti ginjal. Tapi kalau seandainya sudah di fase dialisis, kebutuhan proteinnya terbalik, justru butuh yang tinggi protein. Sehingga kedua kondisi ini harus dipahami. Nah, kalau dalam hari ini kita belajar pencegahan penyakit ginjal kronis pada senior, maka senior-senior yang sudah mengalami faktor risiko seperti diabetes maupun hipertensi, pastikan lakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Apabila fungsi ginjalnya sudah menurun, jangan lupa berarti dietnya harus dipilihkan yang proteinnya lebih terkontrol. Next. Nah, itu yang kami coba jawab melalui Nefrisol. Nefrisol ini secara tampilan tentunya seperti susu bubuk ya Bapak Ibu, harus dilarutkan dulu sebelum dikonsumsi. Di layar adalah angka kecukupan gizi dari Nefrisol. Nefrisol saat ini adalah nutrisi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memang diformulasi khusus untuk pejuang ginjal tahap pre-dialisis. Berbeda dengan Nefrisol D yang memang warnanya tua, warnanya ungu tua, ada tulisan D-nya itu untuk yang sudah dialisis. Jadi kalau Bapak Ibu punya saudara atau kerabat atau mungkin diri sendiri yang mungkin sudah punya faktor resiko diabetes hipertensi, kemudian cek fungsi ginjalnya ada penurunan fungsi ginjal tapi masih di stage awal atau di stage belum sampai stage akhir, Bapak Ibu anjurannya konsumsi tambahannya adalah Nefrisol. Tapi kalau mungkin punya teman yang sudah dinyatakan harus menjalani HD ataupun CAPD, berarti pilihannya adalah Nefrisol D. Kenapa Nefrisol? Yang pertama adalah secara komposisi makro maupun mikronutriennya jadi termasuk di dalamnya vitamin dan mineralnya sudah disesuaikan dengan anjuran BPOM untuk pejuang ginjal pradialisis. Lebihnya lagi, Nefrisol sendiri satu-satunya nutrisi dewasa dengan protein yang paling terkontrol dan jumlah protein yang kaya akan asam amino sehingga dapat tetap mencukupi kebutuhan asam amino yang ada. Nah, yang berikutnya, Nefrisol sendiri sudah memiliki indeks glikemik yang rendah. Artinya Nefrisol ini sudah aman untuk pasien-pasien dengan komplikasi diabetes dan juga secara profil garam aman bagi mereka yang sudah mengalami hipertensi juga. Next.
Nah, Nefrisol jadi Nefrisol dapat disimpulkan adalah nutrisi atau makanan pengganti maupun pelengkap yang dapat digunakan menjadi pilihan utama bagi orang-orang dengan penurunan fungsi ginjal tahap predialisis untuk mempertahankan fungsi ginjal yang ada. Nefrisol ini bisa digunakan sebagai pengganti maupun pelengkap makan, sudah aman bagi hipertensi dan juga diabetes, dan satu-satunya yang memiliki protein terkontrol di antara formula susu dewasa, dan juga jenis proteinnya kaya akan asam amino sehingga tetap dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Next. Nah, berbagai penelitian sudah menunjukkan diet atau pola makan sangat mempengaruhi progresivitas atau perkembangan penyakit gagal ginjal atau penyakit gangguan ginjal kronis. Pada pasien-pasien di penyakit ginjal PGK stage 4, artinya cuma tinggal satu fase lagi sebelum mencapai fase gagal ginjal, fase penyakit ginjal kronis stage akhir. Kalau dia melakukan dietnya rendah protein, ternyata dia bisa menghambat 2 tahun atau 24 bulan lebih lama dibanding mereka yang makan proteinnya sembarangan. Oleh sebab itu, Nefrisol kami anjurkan bisa menjadi pilihan makanan tambahan maupun pelengkap juga bagi Bapak Ibu yang mungkin atau saudaranya atau kerabat atau kenalan kita yang mengalami faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, dan juga sudah mengalami penurunan fungsi ginjal untuk mempertahankan fungsi ginjal yang ada. Next. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan mengenai Nefrisol. Nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa melihat nanti ditayangkan oleh teman-teman dari KSCC promo yang ada untuk pembelian Nefrisol pada sore hari ini, khusus untuk Bapak Ibu anggota kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mindo. Mungkin ada pertanyaan ya dari kolom chat. Dari Bu Lena. Ada banyak pasien mengeluh, Kak Mindo, mengenai rasa Nefrisol D yang kurang enak. Apakah di Bekasi sudah ada yang rasa cappuccino? Oke. Nah, salah satu pembaruan yang kami lakukan di tahun 2021 kemarin, Mbak Tamara dan juga Bu Lena, adalah perbaikan rasa, baik untuk Nefrisol maupun Nefrisol D. Kalau Nefrisol D berarti yang sudah dialisis ya, baik HD maupun CAPD. Rasanya kami ganti, yang coklat sudah tidak ada, sekarang diganti menjadi cappuccino. Dan cappuccinonya sudah free kafein, jadi aman. Kemudian Camillanya juga diperbaiki menjadi low GI juga. Keduanya rasanya sudah jauh lebih enak. Nah, untuk rasa Nefrisol D cappuccino sebenarnya sudah tersedia di banyak tempat, termasuk di Bekasi. Mungkin nanti setelah ini KSCC akan menayangkan promonya Nefrisol biasa, tapi Bapak Ibu juga bisa mengontak Mbak Sinta yang nanti nomornya tampil di layar, atau Mbak Sinta nanti juga boleh type di chat untuk nomor kontaknya. Di situ juga bisa untuk mendapatkan Nefrisol D cappuccino di Jabodetabek termasuk Bekasi. Begitu, Tamara. Oke, terima kasih Kak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Boleh nanya nggak? Ya, boleh, silakan. Nanya apa usul ya? Kan salah satu, saya tadi baru dengar dari Dr. Joni, salah satu hal yang penting dalam pasien ginjal kan adalah antioksidan. Itu sudah ada antioksidannya nggak di Nefrisol? Kasih. Baik, terima kasih Dr. Erik Tapan. Memang kalau antioksidan kami lebih ke vitamin dan mineral sih, bukan antioksidan yang ditambahkan secara khusus. Kan beberapa vitamin seperti vitamin C, D, E itu juga berperan sebagai antioksidan. Nah, komponen-komponen ini juga ada di dalam Nefrisol maupun Nefrisol D. Total vitamin dan mineralnya sekitar 12 vitamin dan juga 8 mineral. Saya kurang hafal jumlah pastinya untuk masing-masing varian, tapi kurang lebih seperti itu standarnya, Dok. Jadi memang kalau yang misalnya kayak astaxanthin atau misalnya antioksidan yang sifatnya spesifik sebagai antioksidan saja tidak ditambahkan khusus. Nah, tapi mungkin tambahan lain selain dari vitamin mineralnya juga dari lemaknya. Baik Nefrisol dan Nefrisol D juga mengandung omega 3. Nah, omega 3 kan juga berperan sebagai antiinflamasi dan juga antioksidan. Mungkin yang seperti itu sih, Dok. Tapi tidak ada yang misalnya astaxanthin atau glisodin gitu ditambahkan ke dalam Nefrisol, memang belum. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya ya, Dok ya. Untuk perbaikan formula selanjutnya. Terima kasih Mas ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tadi sudah di-mention sama Kak Mindo ya terkait promo. Jadi Nefrisol ini mengadakan promo khusus untuk para peserta koas hari ini ya Bapak Ibu. Dilihat dari promonya ini ada tulisan periode 23 sampai 28 April 2022. Dengan harga yang sangat terjangkau ya Bapak Ibu.
dengan harga 68.500 saja. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini beruntung banget nih hadir ya karena mendapatkan promo khusus dari Neprisol. Untuk ketentuan lebih lanjutnya atau jika ingin ada yang membeli bisa langsung hubungi Bima Cabang Jakarta yaitu 0815 54 63 6608. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik bisa langsung hubungi kontak yang ada tertera di depan layar kaca Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini periodenya periode terbatas ya Bapak Ibu, jadi bisa langsung hubungi kontak yang ada. Seperti itu. Terima kasih Kamindo sekali lagi sudah menjelaskan produk tentang Neprisol. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kabar yang baik ya Bapak Ibu untuk semuanya yang hadir di sini karena saya akan membacakan 3 orang yang beruntung yang sudah terpilih dari sesi Q&A hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang bertanya nih, ada 3 orang yang terpilih ya untuk menjadi pemenang untuk acara webinar hari ini. 3 orang tersebut adalah Pak Michael, Pak Tosin, dan juga Ibu Lena. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah menang. Untuk Bapak Ibu yang sudah tertulis namanya bisa langsung tulis di kolom chat. Apakah Bapak Ibu masih hadir di sini? Dan juga jangan lupa mencantumkan nomor telepon karena nantinya akan dihubungi untuk mengirimkan hadiah dari Neprisol. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memberikan nomor teleponnya ya, yang ada di kolom chat. Seperti itu. Baik, sebelum menutup acara hari ini, mungkin dari Pak Indra atau Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berbicara? Saya persilahkan untuk Pak Indra. Ya, tadi belum sempat ini ya Pak. Oh iya, tadi terputus ya. Iya. Itu. Saya hanya menyatakan terima kasih ya. Ini komprehensif sama seperti acara sebelumnya bulan yang lalu mengenai jantung. Pada akhirnya yang saya bisa take away, yang saya bisa bawa pulang dari pertemuan ini, pertama adalah kita harus hati-hati sebagai lansia mengenai gaya hidup kita. Dan gaya hidup itu gampang-gampang sulit karena itu sudah tertanam sejak dari muda. Tapi kalau kita ingin umur panjang, apa boleh buat, kita harus merubah pola makan, kita harus merubah juga cara kita berolahraga, juga cara pola pikir kita, dan juga mungkin ya kejiwaan kita seperti tadi diutarakan Mbak Ari, mood ya yang positif, yang selalu mengandung harapan itu perlu dipelihara terus. Saya kira dari saya sekian saja, terima kasih. Saya kira ini cukup berguna untuk kita simak dan bukannya disimak, tapi juga kemudian kita turuti, kita teladani dan kita kerjakan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Indra. Iya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara hari ini, saya Tamara Gracia selaku host hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar koas selanjutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Joni. Dr. Joni, Dr. Erik. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Nunung, terima kasih Dr. Joni, Dr. Erik, Mbak Ari, Tamara, semuanya Bapak Ibu, sehat selalu. Sehat selalu ya. Terserah, boleh. Jelas. Bu kemarin kan nambahin administrasi cabenya kurang, jadi saya beli kayak gini sekilo tapi buat umur lebih karena dari situ cabai yang sono